1. Perkembangan ilmu filsafat. Filsafat artinya ilmu pengetahuan yang membahas tentang hakikat dari segala keadaan. Kata filsafat atau falsafah diserap dari bahasa Yunani filosofia yang artinya cinta kepada pengetahuan atau cinta kepada kebijaksanaan. Filsafat dikenal Islam melalui Yunani yang ditemukan kaum muslimin pada abad ke-8. Ketika Daulah Umayyah berkuasa, kebudayaan Yunani belum begitu mempengaruhi. Karena para penguasa Daulah Umayyah lebih memperhatikan kebudayaan Arab. Keluarga Barmak merupakan perjalanan perkembangan ilmu yang dapat diterima oleh para penguasa. Daulah Abbasiyah hanya ilmu kedokteran Yunani dan sistem pengobatannya. Mereka kemudian juga tertarik pada filsafat dan ilmu pengetahuan lain. Khalifah yang membuka jalan penerjemahan buku ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian besar buku filsafat banyak yang sudah berbahasa Arab. Kelompok yang tertarik pada filsafat Yunani adalah kaum Mu'tazilah. Mereka itu misalnya Abu Huzail al-Alaf, Ibrahim An-Nazam, Bise al-Mutamir, dan Al-Jubai. Dengan penerjemahan berbagai buku, akhirnya memunculkan para cendekiawan Muslim dan filsuf antara lain Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawih, Al-Ghazali. Filsafat juga memasukkan kajian ilmu Islam yang lain, seperti tasawuf dan usul fikih. 2. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran merupakan cabang ilmu yang mempelajari keadaan kesehatan dan penyakit pada tubuh manusia. Pada masa abad pertengahan, ilmu kedokteran Islam menjadi bahan kajian. Di dunia barat, penyambung yang paling berarti antara tradisi kedokteran Islam dan tradisi kedokteran sebelumnya yaitu perguruan di Jundisapur. Orang Islam yang pertama sebagai pengarang kedokteran adalah Ali bin Rabban At-Tabari, dan generasi dokter selanjutnya adalah Ar-Razi, Ali bin Al-Abbas, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, dan Al-Kindi. 3. Ilmu astronomi. Ilmu astronomi ada yang menyebut sebagai ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit. Ilmu astronomi juga dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim karena ilmu tersebut berhubungan erat dengan pelaksanaan beberapa ketentuan ajaran Islam. Seorang ilmuwan Muslim yang terkenal adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Perkembangan selanjutnya, aljabar dalam bahasa Inggris disebut algoritma atau algoritma. 4. Tokoh-tokoh ilmuwan. Beberapa ilmuwan Islam pada masa Daulah Abbasiyah antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawih, Al-Ghazali, dan Jabir bin Hayyan. 5. Baitul Hikmah. Ketika pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, didirikan sebuah lembaga ilmu pengetahuan di Baghdad dengan nama Baitul Hikmah. Di dalam Baitul Hikmah terdapat ruang baca dan tempat tinggal bagi para penerjemah. Baitul Hikmah telah mendorong kemajuan dan perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, filsafat, kesusastraan, dan syariat Islam. Kota Baghdad pun menjadi sorotan dunia sebagai pusat peradaban Islam. 1. Ilmu hadits. Ilmu hadits berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah, terutama periode ke-5 dan ke-6. A. Perkembangan ilmu hadits pada periode ke-5. Pada periode ke-5, berbagai permasalahan hadits yang ada pada periode sebelumnya mulai terjawab. Permasalahan itu antara lain pemisahan hadits Nabi SAW dengan fatwa sahabat, serta hadits palsu. Para ulama pada masa ini mengumpulkan dan membukukan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW dan memisahkannya. Berikut para ulama hadits yaitu: 1. Imam Al-Bukhari. 2. Imam Muslim. 3. Abu Daud. 4. At-Tirmizi.
5. An-Nasai. 6. Ibnu Majah. D. Perkembangan ilmu hadits pada periode ke-6. Para ulama hadits telah sepakat bahwa ahli hadits yang hidup sebelum periode ini disebut ulama hadits mutakadimin. Sedangkan ulama hadits yang hidup pada periode ini dan sesungguhnya para ulama menyebutnya hadits mutaakhirin. 2. Ilmu fikih. Ilmu fikih pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah berkembang pesat pada periode keempat dan kelima. A. Perkembangan ilmu fikih pada periode keempat. Pada periode keempat, ilmu fikih mengalami perkembangan pesat. Hal itu disebabkan para tabib telah menetapkan landasan dan meletakkan dasar-dasar ilmu fikih pada periode sebelumnya. Selain itu, muncul 4 imam mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. 3. Ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada saat kekuasaan Bani Abbasiyah mengalami masa kemasan. Para ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang terkenal bermunculan, mereka antara lain Umar Sufyan bin Uyainah, Waki al-Jarrah, Syu'bah al-Hajjaj, dan Zaid bin Harun. Mereka adalah perintis jalan bagi Abu Ja'far Muhammad At-Tabari yang kemudian dianggap sebagai pemuka atau berpengaruh dari semua ahli tafsir sesudahnya. Tafsir itu sudah diwarnai dan bercampur dengan pendapat pribadi dari para mudasir. Pada masa itu, dikenal penafsiran dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Tafsir ini disebut tafsir al-ilmi. Beberapa ahli tafsir yang hidup pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu sebagai berikut. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir,